misalnya kalau lo lihat gue ngewakilin si brand tersebut, itu bukan karena gue juga kebanyakan, ya udahlah karena dibayar ini, enggak juga, tapi emang mostly ya, 95% itu tuh karena gue pakai dan gue suka sama produknya. Oke. Gitu. Oh, Itu tuh udah jadi terms and condition gue di awal. Iya. Lo punya batasan-batasan berarti di dalam endorsement ya. Nggak yang asal-asalan terima apa juga masuk gitu istilahnya. Iya. Di sisi lain nih, seorang Jenna Hara ini kan gue lihat jadi anak sepeda nih. Wah, anak goes. Karena gue lihat lo pakai sepeda road bike lo, terus ada sepeda yang lain. Gue bilang, wah ini anak goes banget nih kayaknya nih. Sepedanya banyak nih. Anyway, emang gak ada kerjaan. Anyway, emang hobi lo salah satunya di olahraga tuh sepedaan aja ya? Gue emang suka olahraga. Terus kan gue suka banget olahraga gitu kan. Menurut gue tuh olahraga tuh bisa rilis stres lah gitu. Nah, kenapa suka sepeda? Karena menurut gue sepeda tuh personal. Gue tuh kan orangnya sebetulnya walaupun ekstrovert, tapi sebenarnya nggak suka rame-rame. Sebenarnya tuh menyendiri gitu. Dan gue ngerasa ketika gue goes, atau misal gue sepedahan, gue nggak perlu harus ngajak orang rame-rame buat goes bareng gitu. Kayaknya gue sendiri aja bisa enjoy gitu. Gitu, makanya gue seneng gitu kan. Ya abis bingung mau ngapain coba. Abis kerja ngurusin anak kelar ya udah gue main sepeda. Tapi anyway, lo memang olahragawati sejati ya, istilahnya emang suka olahraga ya. Iya, emang suka olahraga dari dulu. Dan gue tuh ngerasa semenjak gue, ya mungkin kan bisa dibilang sekarang tuh me time gue jauh lebih banyak ya. Karena kan ya abis gue kan sekarang apa sih yang gue pikirin gitu loh. Ya selain anak-anak dan tim gue lah ya, orang-orang yang bekerja buat gue. Abis itu kan gue mikirin diri sendiri. Nah, gue mikirin diri sendiri tuh gue tuh merasa gue punya plenty of time aja untuk me time gitu. Jadi me time-nya itu gue pergunakan untuk hal-hal yang positif aja. Kayak gue olahraga, gue rasa itu cukup positif ya buat gue gitu kan. Dan gue tuh seneng gitu, olahraga itu kan ada programnya. Nah programnya itu kayak misalnya gitu ya, gue tuh punya PT sendiri, personal trainer sendiri yang datang ke rumah gitu. Kita udah bikin tuh programnya. Misalnya gue pengen body toning misalnya. Oke, dalam 4 minggu ya gitu. Ntar dalam 4 minggu makannya harus dijaga, olahraganya latihannya gini gitu. Itu tuh sebenarnya kalau lo pikir-pikir lagi, itu tuh sebetulnya melatih untuk meng-achieve goal lo. Iya sih. Nah, itu yang gue suka dari olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu membuat lo menjadi konsisten. Yes, benar. Konsistensi yang dibutuhin. Diuji konsisten lo di situ, benar. Banget. Gitu. Iya, makanya gue ngeliat lo ikutan yoga lah, ada PT-nya kalau nggak salah ya. Terus sepedaan juga, wah keren banget nih ya. Ibu ini sehat banget saya lihat nih. Terus, amin, mudah-mudahan. Jadi ini lagi, jadi model sepeda untuk photoshoot waktu itu gue lihat. Pakai jajanan apa tuh? Cuba, pakai jajanan cuba ya. Tapi emang itu salah satu sisi kreatifnya dari hobi sih. Iya, benar. Keren. Terus lo sendiri kan sebagai seorang entrepreneur dan sekarang juga kalau boleh dibilang selebgram lah ya. Lo punya verified account di sosmed ya kan. Terus banyak yang endorse. Istilahnya gue mau minta cerita atau tips dari seorang Jenna Hara dong kalau gimana sih menyikapi endorsement yang mau masuk, J? Jujur ya, gue sendiri nggak ngerti kenapa gue tuh jadi banyak dipercaya oleh brand-brand untuk mewakilin brandnya mereka. Tapi gue rasa mungkin value-nya kali ya, karena akhirnya value yang gue sampaikan itu mau nggak mau, mungkin suka nggak suka, oh ternyata
saling ini nih, saling integrated gitu ya. selaras gitu, integrated kali nih gitu kan. Walau kadang-kadang gue tuh masih suka bingung gitu loh, kenapa sih brand tuh senengnya milih gue. Soalnya gue sendiri personal, gue ngerasa gue tuh nggak kayak teman-teman gue yang lain yang bener-bener suka, ya emang dedicated hidupnya untuk menjadi seorang influencer. Iya. Ternyata gitu. Gue tuh nggak ngerasa bahwa gini, it's not my main job, tapi gue sangat bersyukur gue dianugerahi sebuah opportunity untuk bisa ngelakuin ini gitu. Maksudnya diberikan kesempatan untuk dipercayakan untuk mewakili sebuah brand gitu. Dan gue itu juga it's an honor lah ya. Kayak brand-brand yang gue terima juga sejujurnya adalah brand-brand yang gue pilih. Jadi bukan brand yang yaudahlah mumpung ini mau, yaudah mau deh gitu. Enggak, gue juga nggak gitu. Gue pasti milih juga brandnya sesuai nggak ya sama vision gue, sesuai nggak ya sama value gue gitu. Oh, jadi lu tetap ada filtrasi ya? Iya iyalah, pastilah. Ya kan ada juga yang nerima karena pandemi, apa aja yang masuk. Apa aja gitu kan. Iya pasti. Sebenarnya bukan hanya karena pandemik doang sih, cuman maksudnya kan ada orang yang emang ya udah terima aja lah semua gitu kan, mau duit nih gitu. Tapi at the end of the day, gue ngerasa iya ya, maksudnya gue menyaring sih apa ya brand yang cocok sama gue gitu kan, dan emang gue suka dan gue pakai gitu loh. Jadi gue tuh selalu bekerja sama brand yang gue suka dan yang gue pakai, sehingga ketika gue memberikan review tuh it's an honest review gitu. Iya. Dan lo juga jadinya lo mengeluarkan semua yang lo bisa untuk lo review gitu, nggak yang malas-malasan juga karena ini udah lo saring gitu kan. Iya, betul. Seberapa susah sih J menjalani endorsement dari produk-produk itu, maksudnya dengan syarat dan ketentuannya? Karena gue pernah ngobrol sama temen gue juga, kalau lo tahu Virina Sinatria tuh, istrinya Petra Sihombing, dia cerita kalau dia pernah di-endorse sama brand handphone. Wow, dikasih handphonenya, tapi harus posting term and condition-nya berapa banyak, bla 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 bla. Wah, ternyata setelah gue denger itu ribet juga ya gitu. Iya, pasti kan brand sendiri punya KPI-nya. Iya, lagi di-endorse sama brand dan sampo nih. Kalau gue lihat bukan di-endorse, gue brand ambassador-nya. Brand ambassador bahkan ya. Wow, keren. Itu kan pasti ada TC-nya tuh. Lo menjalani hal tersebut, lo ikuti semua yang mereka mau atau ada lo saring juga? Iya pasti mereka punya KPI-nya gitu kan. Maksudnya kita misalnya selama kita menjalani project-nya ini tuh pasti ada apa nih yang mereka mau gitu kan. Tapi tetap kadang-kadang gue juga bisa memberikan insight juga sama masukan. Coba misalnya dibikin kayak gini Mbak atau apa gitu. Jadi kita beneran apapun review yang kita kasih ke followers tuh atau orang yang nonton emang sesuatu yang sangat generik gitu loh, natural gitu loh. Itu sih yang gue harapin, yang gue mau gitu kan. Dan kebetulan juga gue emang pakai produknya, ngerti nggak maksud gue? Jadi bukannya karena gue di endorse atau di gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi gitu. Apapun yang misalnya kalau lo lihat gue ngewakilin si brand tersebut, itu bukan karena gue juga kebanyakan ya udahlah karena dibayar ini, enggak juga, tapi emang mostly ya 95% itu tuh karena gue pakai dan gue suka sama produknya. Oke. Gitu. Itu tuh udah jadi terms and condition gue di awal. Iya. Lo punya batasan-batasan berarti di dalam endorsement ya. Nggak yang asal-asalan terima apa juga masuk gitu istilahnya. Iya. Ya gitu. Nah kalau temen nah ini kalau ngomongin temen nih, kalau ngomongin sama orang-orang yang sudah verified account kan kadang-kadang ada temen yang datang, mau nggak bantu produk UMKM gua posting sekali aja di Instastory? Lo orang yang tipenya terbuka atau lo balikin lagi ke integrasi dengan produk lo atau value diri lo? Kalau gue sih jujur ya, waktu awal-awal pandemik hampir tiap hari gue postingin brandnya teman-teman dan followers gue kok yang butuh. Yang butuh gitu. Maksudnya yang lagi butuh dipromosiin gitu kan. Jadi gue ngerasa by that time emang saling membantu kondisinya kita saling ngebantu sih, saling support.
Iya, Jadi iya. menurut gue nggak ada yang, oh nih harus berbayar nih gini-gini, nggak juga gitu. Bahkan gue sendiri aja personal, lu nggak usah kirim juga nggak apa-apa produknya, walaupun kadang-kadang orang tuh insist saya mau kirimin produknya gini gini Iya, gini gini iya, gini. iya. Maksud gue ya udah nggak usah, nanti gue bantuin aja posting gitu kan, Iya, it's iya. okay gitu loh. Gue seneng kok bisa ngebantuin gitu kan. Itu kan salah satu vision gue juga kan, untuk mengempower orang dengan Bener. segala usahanya mereka gitu kan. Keren. Ini yang gue Gitu. suka nih. Maksudnya ketika lo udah memiliki verified account di salah satu sosmed, bukan berarti di situ lo juga menutup diri ya sebagai sebagai selebgram atau istilahnya sebagai influencer, Ya, nggak mau berbagi karena mungkin mungkin aja ya kan ada yang tiba-tiba sudah melejit sekarang tapi memposisikan dirinya tidak seperti dia seperti dulu. Dalam arti iya, ya iya, dia iya. dia tetap ada apa down to earth-nya atau apa. Ada juga yang ternyata tidak ya kan. Tapi seorang Iya, Jena iya. Hara Nasution memiliki passion di situ untuk empowering semua orang biar bisa grow together lah istilahnya gitu. Itu keren banget sih J. Dan semoga semua orang mau yang verified account atau yang tidak verified account di sosial media ketika saling membantu pasti gulungan snowballnya itu semakin besar dan Iya, bisa pecah ya nggak sih nyampe iya, ke iya, iya. seluruh orang gitu. Mhm. Nah itu yang pelajaran yang sangat bagus banget yang Jehan bisa sharing ke kita. Eh, Sebelum kita tutup, nah ini ada satu pertanyaan gue. Jenahara Nasution, gue mau nanya J, definisi bahagia buat seorang Jenahara itu apa sih? Wow, bahagia ya. Bahagianya gue itu ketika gue bisa menjalani hidup gue secara konten atau secara cukup. Itu. Gue selalu ngomong gitu sih ke orang. Walau kadang orang suka nanya, apaan sih artinya gue gak ngerti. Gue bilang bahwa bahagia itu sangat subjektif kan. Ada orang yang mungkin bahagia bergelimangan harta, ada orang mungkin yang bahagia bisa berpergian ke luar negeri sering, atau misalnya punya apa yang mereka, apa ya, ibaratnya mereka desire-kan terus mereka dapet gitu kan, sehingga mereka bahagia gitu. Tapi gue tuh ngerasa bahagia itu tuh sebenarnya sesuatu yang sifatnya nggak bisa kelihatan sama kasat mata sih. Bahagia itu tuh sesuatu yang lo rasain di sini sih. Kadang tuh lo bisa bergelimangan harta tapi lo nggak bahagia, lo Betul. nggak konten gitu. Atau misalnya lo suka going places gitu kan, tapi lo nggak bisa nikmatin pemandangannya, lo nggak bisa nikmatin momentsnya gitu. Nah itu sih bahagia gue itu tuh sesuatu yang gue rasa harus gue rasain gitu. Jadi ketika gue bilang konten, ketika gue bilang cukup, bahwa apapun yang gue kerjakan, apapun yang gue lihat, apapun yang gue rasain, apapun yang sedang gue lakukan, itu sesuatu yang gue tuh emang menikmati setiap detiknya gitu loh. Nggak tau deh, lu paham nggak ya maksud gue Paham, paham, paham. menikmati setiap detiknya gitu. Karena banyak orang tuh sekarang tuh, apa ya, contoh yang paling gampang deh, social media tuh Pencitraan aja gitu. bikin orang tuh jadi nggak konten gitu, karena mereka tuh pasti punya pressure untuk gue harus begini nih supaya dilihat orang tuh begini gitu, Yes. kayak gitu-gitulah gitu loh. Hal-hal seperti itu yang bikin kita tuh akhirnya jadi nggak konten. Ketika lu makan lu cuma pengen dilihat sama orang, oh lu makannya di mana gitu kan, Iya, iya, tapi iya. lu nggak nikmatin sebenarnya makanannya tuh enak banget gitu loh, dan lu tidak Bener, menikmati makanannya itu gitu. Yang lo bener, pikirin bener, bener. adalah gimana caranya bisa ngedapetin foto yang bagus, angle yang bagus gitu kan. Jadi akhirnya nggak ada kenikmatan yang lo dapetin gitu loh. Nah itu sih, gue tuh pengen hidup gue tuh, apa ya, hidup gue tuh konten sih. Gue ngerasa sekarang gue nggak bisa fully konten karena gue masih punya pressure atau kewajiban yang harus gue penuhin gitu. Tapi gue tahu ya, ketika gue konten, ketika hidup gue sudah, gue nggak bilang sekarang hidup gue nggak bahagia ya, maksud gue bahagia yang seutuhnya gitu ya. Gue yakin gue udah nggak ada di social media. Wow,
Gokil. Iya, Gue iya, udah gak ada di iya. sosial media sih kayaknya. Iya, Gue udah gak iya, peduli iya. lagi centang biru, gue udah gak peduli lagi Bener, bener. soal gue mau posting apa gitu. Karena terkadang Tapi gue udah gak itu, peduli soal itu sih. karena itu terkadang malah bisa jadi beban dalam hari-hari hidup kita ya. Dan lu nggak jadi lo apa adanya ternyata ketika itu. Makanya ketika lo tidak ada sosial media lagi nanti berarti Iya. Kayaknya kan sekarang orang pengennya punya sosial media followersnya banyak gitu kali ya. bener. Ya nggak apa-apa juga, semua orang kan berhak lah mempunyai keinginan gitu. Yes. Tapi kayaknya kalau gue kayaknya nanti one day kayaknya gue udah nggak ada sosial media deh. Iya, iya. Ya minimal WhatsApp lah ya, biar bisa gratis telepon. Ya WhatsApp oke lah. Oke. Yoi. Wah, keren banget. Gila, ini gue tadi sempet shock pas denger kata-kata. Kayaknya one day gue nggak akan main sosial media lagi deh ketika gue mengartikan kata bahagia yang lo dapet gitu kan. Wah, gila, gue langsung, wow, it's amazing. Walaupun sekarang dunia digitalisasi lagi happening banget, lagi hype banget. Tapi one day itu mungkin bisa jadi berputar. Kan kita nggak tahu, ya kan? Gitu. Iya. Wah, keren banget. Alhamdulillah Jazakallahu khairan loh Ibu Jehan nih udah bisa berbagi. Anyway, banyak banget Je dari obrolan kita hari ini yang bisa gue dapet dan mungkin teman-teman di luar sana mendapatkan hal inspiratif dari seorang Jena Hara Nasution. Wah, ini banyak cerita yang menurut gue poin itu penting-penting banget Je gitu. Jadi semoga pendengar ngobras dakwaan kita ini istilahnya bisa mendapatkan manfaatnya pastinya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi Jan, alhamdulillah jazakallahu khairan, sampai ketemu lagi. Amin. Sampai ketemu lagi. Thank you.